Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Helmi Turiza. Ya baiklah teman-teman, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang Canon M50 slow motion. Ya, untuk teman-teman yang mau lihat videonya silahkan ada di pojok kanan atas ini ya teman-teman. Jadi di situ saya sudah jelaskan bagaimana cara pengambilan video menggunakan Canon M50 untuk mendapatkan slow motion. Nah, jadi silakan mampir aja teman-teman ya di video sebelumnya tentang slow motion ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan ya teman-teman untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa like dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Nah, jadi di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang 4 cara merekam slow motion, dan kemudian kita akan lanjut dengan 5 tips untuk merekam slow motion untuk menghasilkan hasil video yang menakjubkan ya teman-teman. Dan kemudian kita lanjut dengan 3 hal yang harus dilakukan saat merekam slow motion dan 3 hal yang tidak boleh dilakukan untuk mendapatkan slow motion ya teman-teman. Nah, jadi cukup banyak juga yang akan saya jelaskan di video kali ini nih teman-teman. Jadi pokoknya teman-teman ikuti aja sampai selesai video ini, jangan sampai terputus supaya tidak salah paham dengan cara mendapatkan slow motion ini nih teman-teman. Slow motion atau biasa disingkat dengan slow-mo. Slow motion adalah efek dalam pembuatan film yang mengakibatkan waktu tampak seakan diperlambat. Nah, dalam video ini saya melakukan slow motion terhadap gerakan burung yang sedang terbang. Dan padahal ada banyak lagi gerakan yang kita bisa buat slow motionnya nih teman-teman. Contohnya pergerakan orang yang sedang berlari, main sepeda, kucing melompat, dan masih banyak lagi gerakan-gerakan lain yang bisa kita buat slow motionnya nih teman-teman. Baik itu untuk slow motion biasa, bahkan sampai ke super slow motionnya nih teman-teman, yang bisa membuat kita merekam video yang sangat lambat dan apik sekali teman-teman. Dan bahkan masih banyak lagi gerakan-gerakan slow motion yang bisa kita ambil. Contohnya seperti pemain bola yang sedang menendang bola, dan bahkan pembalap yang sedang menikung melewati lintasan nih teman-teman. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah apa itu video slow motion. Nah, video slow motion adalah teknik video yang merekam gerakan yang bergerak lebih lambat dari biasanya. Dan kemudian bagaimana caranya video slow motion ini bekerja teman-teman. Nah, jadi teknik ini menangkap lebih banyak gambar. Misalnya teman-teman mengambil gambar dalam 1 detik itu mengambil dalam 60 frame per detik ya teman-teman. Nah, jadi dalam 60 frame ini jika kita putar ulang menggunakan 30 frame per second, nah maka videonya akan menjadi lambat 2 kali lipat. Nah, yang tadinya 60 frame kita putar di 30, maka akan memperlambat gerakan nih teman-teman. Nah, oleh karena itu semakin laju dan semakin tinggi frame, maka akan semakin lambat rekamannya nih teman-teman. Oke, kemudian kita akan lanjut ke cara merekam slow motion. Nah, untuk merekam slow motion sangat wajib sekali kita menggunakan tripod nih teman-teman. Nah, tapi untuk di foto di atas ini foto menggunakan tripod ini untuk mengambil time lapse ya teman-teman. Nah, jadi untuk merekam slow motion juga sangat membutuhkan sekali yang namanya tripod. Kemudian langkah keduanya kita harus setting kamera nih teman-teman. Nah, di sini kameranya akan kita setting ke mode video. Kita tinggal pilih menu, kemudian kita pilih movie ya teman-teman. Dan kemudian aktifkan laju framenya itu sampai ke 120 frame per second. Nah, jadi 120 frame per second ini kalau kita putar di 30 frame per second, maka akan menjadi 4 kali lebih lambat nih teman-teman. Dan hasil videonya akan sangat halus ya teman-teman. Nah, kemudian untuk langkah ketiga kita siapkan nih teman-teman objeknya, ataupun kalau misalnya untuk objek yang bergerak ya kita harus siapkan kamera kita mengarah ke objek yang akan kita ambil nih teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mencoba beberapa pengambilan video.
Jadi kita coba dulu sekali dua kali pengambilan video dan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jika sudah oke untuk hasilnya, berarti langkah ketiga tadi sudah selesai nih teman-teman. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke langkah keempat, yaitu kita siapkan, kemudian kita arahkan kamera ke objek dan kemudian langsung rekam slow motion. Oke, kemudian kita lanjut ke 5 tips untuk merekam slow motion untuk mendapatkan hasil yang sangat bagus nih teman-teman. Nah, yang pertama, karena yang kita pakai ini adalah 60 frame per second, maka untuk shutter speednya juga harus kita sesuaikan nih teman-teman. Nah, jadi jika kita menggunakan 60 frame per second, maka shutter speed harus kita sesuaikan juga nih teman-teman, hingga sampai ke 1/120 nih untuk shutter speednya. Nah, karena kita menggunakan shutter speed yang cukup cepat, jadi untuk perekamannya kita harus cari tempat yang sangat terang nih teman-teman. Contohnya di luar ruangan ya teman-teman, dengan cahaya yang sangat cukup, sehingga kita tidak perlu menaikkan ISO dan kita harus mempertahankan juga untuk aperture-nya sehingga tidak terlalu kecil ya kita menggunakan aperture-nya. Dan kemudian untuk tips yang ketiga, gunakanlah tripod nih teman-teman, supaya kita mendapatkan video yang sangat stabil. Nah, karena apa? Karena kita akan merekam dengan waktu yang sangat lama ya teman-teman untuk merekam slow motion ini. Dan tips berikutnya adalah jangan lupa diperiksa setiap hasil rekaman kita nih teman-teman. Jadi kita harus pastikan rekaman kita tuh bagus ya teman-teman sebelum kita mengambil slow motion yang sangat panjang. Nah, untuk tips yang terakhir, teman-teman tetap pertahankan fokus ke objeknya ya teman-teman. Jika teman-teman merekam sesuatu yang bergerak ya teman-teman harus kejar objek yang bergerak tersebut nih teman-teman, supaya hasilnya juga nanti akan bagus. Oke, dan yang terakhir kita akan bahas 3 hal yang harus dilakukan dan 3 hal yang harus dihindari saat kita merekam video slow motion. Jadi yang pertama adalah pahami subjeknya nih teman-teman. Jadi tidak semuanya video kita harus menggunakan slow motion. Jadi ada beberapa video yang kita bisa video biasa dan ada beberapa video yang harus kita ambil untuk slow motion. Jadi kita harus pahami subjek ini dengan benar nih teman-teman. Kemudian hal kedua yang harus kita lakukan adalah memilih laju frame yang sesuai teman-teman. Jadi untuk video yang biasa itu biasanya 24 frame per second, 24 fps ya teman-teman. Jadi untuk kita mendapatkan yang lebih bagus, kita bisa mengganti ke 30 fps, 60 fps sampai 120 fps ya teman-teman untuk kamera biasa, ataupun untuk video untuk kamera yang lebih bagus mungkin bisa lebih tinggi dari itu nih teman-teman. Ya, hal yang harus dilakukan yang ketiga adalah bereksperimen nih teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu apa yang saya kasih tahu tadi ya dari awal. Nah, kini saatnya kita untuk bereksperimen teman-teman. Tidak selamanya slow motion tuh harus sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Jadi ada beberapa skenario, subjek atau hal-hal lain yang harus kita coba untuk bereksperimen terhadap slow motion ini nih teman-teman. Dan kemudian untuk 3 hal yang harus dihindari adalah yang pertama nih teman-teman, jangan terlalu tinggi menggunakan frame per second. Nah, jadi kita sesuaikan aja nih teman-teman, jangan sampai terlalu tinggi tapi hasilnya nggak bagus ya teman-teman. Dan kemudian untuk yang kedua, jangan lupa menyesuaikan shutter speednya. Jadi kita sesuaikan dengan frame per second dengan yang pertama tadi ya teman-teman. Dan kemudian untuk yang ketiga, jangan merekam video di kondisi yang sangat gelap. Nah, jadi kita sesuaikan dengan kondisi lapangan ya, kalau bisa outdoor dan dengan pencahayaan yang cukup. Nah teman-teman, jadi sekianlah ya teman-teman, udah lengkap sekali nih untuk slow motionnya. Mudah-mudahan terbantu buat teman-teman. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.